Aku tak mau jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, sudah mau kawin lagi, sudah mau kawin lagi. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Iya, kenapa Yesus ngajar kami, tidak ngajar kami supaya cinta Rasul Muhammad? Kenapa cuma kamu disuruh mencintainya, tapi kami tidak disuruh mencintai Rasulullah? Wong kita duwe bebas, 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 wong kita duwe. Kenapa kamu suka menuduh orang menyatakan pernyataan yang tidak benar? Kamu itu, aduh heran lihat saya Islam ini. Bang Jagawalin dari mana sih orangnya? Mana pernah saya nyembah manusia? Kalau saya sembah kamu, goblok saya, gila saya. Kalau sembah Muhammad juga saya gila. Ya, tidak pernah saya sembah manusia. Yang saya sembah itu Yesus. Adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan. Tidak pernah dia marah kalau dipanggil Tuhan. Bagaimana sih Bang Jagawala ini? Mana ayatnya kalau Yesus itu mengakui dirinya itu adalah Tuhan? Cari sendiri ayatnya ya. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu artinya Yesus mengusir Palamsen di hari penghakiman nanti, ya kan? Itulah gobloknya kamu itu. Kamu tidak bisa bedakan kalimat. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kamu tidak bisa mengerti kalimat itu. Artinya Yesus mengaku dirinya Tuhan juga di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang menyerukan Yesus itu adalah Tuhan? Alkitab bukan untuk mengajarkan Allah itu laki-laki atau perempuan. Tidak. Itu khusus ajaran Al-Quran. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal dan mendapat hidup kekal. Itu ajaran Alkitab, bukan untuk menyatakan Allah itu laki-laki atau perempuan. Saya tidak lari ke sana. Alkitab juga tidak mengajarkan itu. Kamu kalau mau cari laki-laki atau perempuan, cari yang pelajaran lain lah. Itu bukan diajarkan Alkitab. Yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelaskan ayatnya. Jadi kalau mau hidup yang kekal, menyembahlah kepada Bapaknya Yesus, bukan menyembah kepada Yesus. Paham dah Pak Lamsen? Iya benar. Yesus diutus apa? Yesus berkata, ya, tanya Yesus, apa kamu diutus untuk apa? Untuk menyerahkan dirinya menjadi keselamatan bagi banyak orang. Tidak ada manusia seperti itu. Berarti dia Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa itu. Hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati, ya. Yesus kan pernah mati, artinya Yesus bukan Tuhan. Coba baca lagi kitabnya Pak Lamsen. Tuhan itu bukanlah manusia. Hosea 11 ayat 9. Bilangan 23 ayat 19. Ya, coba dibuka lagi kitabnya Pak Lamsen. Tidak ada kemampuan manusia sedikit pun, usaha apapun, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa.
kecuali hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan manusia, yang memasukkan manusia ke surga. Manusia tidak bisa berusaha, tidak ada usahanya, tidak mampu manusia masuk ke dalam kerajaan surga, usaha sendiri, tidak bisa, tidak ada caranya. Hanya Tuhanlah yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal dan mendapat hidup kekal lalu masuk ke surga. Kalau Palamsen itu mau hidup yang kekal, Palamsen mengakui Yesus itu hanya utusan Palamsen, bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu kata Yesus adalah Allah, iya kan? Fix. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, iya kan Palamsen? Kamu lihat dia mati, tapi dia tidak mati. Dia tidak mati. Dia datang menuju ke kematian itu. Dia hanya 3 hari mati, tetapi kematian itu kalah. Dia kembali hidup kekal. Sampai sekarang tidak pernah mati lagi. Tidak ada manusia seperti itu. Kalau ada manusia seperti itu, saya akan pindah ke Islam, bersahadat. Cari dulu manusia yang bisa seperti itu. Cari manusia yang datang dari surga, dilahirkan Maria, lalu mati, hidup kembali, lalu naik ke surga sana. Itulah buktinya bahwa dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan yang mampu memberi hidup kekal kepada saya. Nah, ini baru pertanyaan yang bagus. Itulah ajaran Alkitab kami. Itu bagus pertanyaanmu. Nampaknya Allah itu, Tuhannya orang Kristen itu tidak mampu menampung dosa, membendung dosa. Bukan seperti itu ajarannya seperti ini. Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan. Karena Tuhan itu memberikan yang terbaik dan yang paling disenangi manusia adalah apa? Kuasa dan kebebasan memilih. Itulah hal-hal yang paling baik Tuhan berikan kepada manusia. Cuma karena manusia salah pilih, salah guna hak pilih, dia terjatuh ke dalam dosa. Dia meninggalkan Tuhan, pergi kepada setan, iblis, sehingga dia mati. Karena sudah perkataan Tuhan, kalau kamu mengikut saya hidup, kalau kamu mengikut setan ya mati. Nah, Tuhan tidak mau manusia itu mati. Akibat dosa adalah kematian. Nah, karena kasih Tuhan, Tuhan berusaha menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Karena manusia sudah berdosa, tidak lagi mampu manusia dekat dengan Tuhan. Karena kalau dekat, secara langsung bertemu, mati manusia itu. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa dekat dengan manusia? Dia harus menggunakan sifat kemanusiaan. Supaya bisa jadi teladan dan bisa berinteraksi dengan manusia. Dan dialah yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal itu. Tidak ada siapapun yang mampu menyelamatkan, hanya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan itu mengenakan sifat kemanusiaan agar bisa berinteraksi dengan manusia. Manusia mampu dekat dengan dia. Itulah sebabnya Tuhan itu menjelma atau mengenakan sifat kemanusiaan agar bisa menjadi contoh dan teladan dan menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa itu. Oh, begitu ya Pak Lamsen. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Oh, pantas saja Hosea 4 ayat 14 itu Tuhan tidak akan menghukum anak-anak dari Palamsen kalau mereka berzina, iya kan? Bukan perkataanmu, saya tidak mau mendengar ajaranmu. Saya mendengar ajaran Alkitab saya. Alkitab saya tidak mengatakan Yesus hanya Tuhan, hanya utusan. Tidak. Itu kata kamu tambahin karena kamu seperti iblis, merubah-rubah ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus adalah utusan. Diutus untuk apa? Untuk menyerahkan di nyawanya menjadi keselamatan bagi banyak orang. Jadi saya tidak percaya kepada ajaranmu. Tapi kamu... Loh, kok perkataan saya Pak Lamsen? Itu kan perkataan Yesus yang dituliskan di dalam Bible-nya Pak Lamsen, ya. Kalau Pak Lamsen mau hidup yang kekal, ya, mau selamat, mengakui Yesus itu sebagai utusan dan mengakui Tuhan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya kan Pak Lamsen? Iya, ayatnya kan sangat jelas Pak Lamsen, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya kan? Ayatnya sangat jelas. Jadi kalau Pak Lamsen itu berseru kepada Yesus, Tuhan, 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 Pak Lamsen itu akan diusir. Matinya bagaimana? Dia mengejar kematian itu. Kematian itu tidak mampu akhirnya melepaskan dia. Kan di ayat itu mengatakan,
kakinya akan meremukkan kepalamu, dan tumitmu akan dipatok oleh keturunanmu. Artinya dia sempat merasakan, itu kan nubuatan. Dia sempat merasakan kesakitan, tapi dia menang. Dia kan bergumul melawan kematian itu, kematian kekal itu. Akhirnya Yesus lepas dari kematian, hidup dia kembali, naik ke surga selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun manusia seperti itu. Kalau ada manusia seperti itu, aku pun akan bersahadat. Tuhan kami itu tidak dapat dipahami otak dan logika manusia. Makanya kamu bertanya seperti itu. Karena apa Tuhan kami itu tidak dapat dipahami? Tuhan kami itu Tuhan yang maha lemah tapi maha kuasa. Tuhan kami itu maha lemah tapi maha berkuasa. Maha tahu tapi maha tidak tahu. Nah, bagaimana otak dan logika manusia memahami itu? Makanya jangan kamu coba-coba menganalisa Tuhan kami. Tidak mampu. Tidak ada otak manusia mampu memahami itu. Yang mampu dipahami otak manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan mati, siapakah yang mengurus alam semesta ini? Coba dipikir pakai otaknya Pak Lamsen. Kok bisa Tuhan itu lemah? Di mana letak maha kuasanya? Kalau Tuhan itu lemah, maha lemah. Ini, aduh, gimana nih pemikirannya Pak Lamsen? Opung, coba berpikirlah secara kritis. Saya tidak tahu atau saya tidak mampu memahami itu. Yang penting saya bisa masuk surga, dimasukkan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus. Itu yang bagi saya. Alkitab pun tidak pernah mengajarkan begini caranya. Waktu Yesus mati, dia menjaga alam semesta ini seperti ini. Tidak ada diajarkan seperti itu. Saya tidak bisa menjawab itu. Saya bisa menjawab bagaimana kamu bisa masuk surga. Saya bisa masuk surga menerima Yesus sebagai juru selamat dan penyelamat saya ke surga. Itu dan Tuhan saya. Itulah yang bisa menyelamatkan saya ke surga. Saya tidak tahu itu bagaimana caranya dia mengawasi dunia ini. Loh, kan ada di kitabnya Pak Lamsen, ya. Yesus berkata, "Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang di tengah-tengah Bani Israel, bukan Bani Kristen, Pak Lamsen." Jadi Yesus itu jalan keselamatan bagi Bani Israel, bukan Bani Kristen, ya. Jadi kalau Pak Lamsen itu pengen selamat, pengen masuk surga, ikutilah apa perkataan dari Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan, Pak Lamsen. Loh, kenyataannya Yesus itu mengajarkan tauhid. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu syaratnya Yesus. Itu tauhid, Pak Lamsen. Paham enggak, Pak Lamsen? Saya juga tidak tahu. Tuhan saya itu lemah saat dia di rahimnya si Maria. Waktu baru lahir juga lemah dia. Dibantu oleh manusia-manusia dia. Dikasih mandi, dikasih makan. Semua kebutuhan dikasih manusia. Tapi dia maha kuasa. Maha kuasa. Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Memelihara alam semesta ini. Jadi saya bingung juga. Kok dia bisa maha tahu, tapi dia tidak maha tahu. Waktu dia di rahimnya ibunya, waktu dia baru lahir tidak tahu apa-apa dia. Tapi dia paling tahu apa? Dia menubuatkan masa-masa yang akan datang. Sebelum terjadi sudah katakan. Dia maha tahu, semua dia tahu. Kata Yesus, Pak Lamsen, ini dengar baik-baik ya. Ini perkataan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Coba, Yesus mengakui di situ apa Pak Lamsen? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di mana letak kuasanya Pak Lamsen? Kan kitab kami itu salah. Kenapa kamu pakai kitab saya? Nyatanya saya jadi Kristen. Amerika jadi Kristen. Di Jepang Kristen, Cina banyak Kristen. Artinya Alkitab kami kan salah. Kamu juga yakin itu salah. Kenapa kamu gunakan Alkitab saya yang salah itu? Kau percaya kepada kitab-kitab yang salah? Goblok kamu nanti lama-lama. Kamu percaya kepada kitab yang salah?
Ya silakanlah kalau begitu. Kalau saya memang saya tetap akui kebenaran Alkitab saya. Tapi kamu yakin bahwa Alkitab saya itu salah. Tapi kamu gunakan yang salah itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quranmu itu. Gila namanya. Nah itu dia Pak Lamsen. Di kitabnya Pak Lamsen kan Yesus melarang memberitakan Injil selain di Bani Israel, ya. Yesus saja melarang memberitakan Injil di Asia. Nah pertanyaan saya Pak Lamsen ini umatnya siapa? Hah? Coba umatnya siapa? Bukan hanya tauhid itu aja ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan tauhid, ya. Dia memperkenalkan dirinya. Tauhid itu tidak. Yesus itu hanya melaksanakan untuk membuktikan nubuatan-nubuatan itu. Menggenapi nubuatan. Yang dinubuatkan adalah kedatangan dia untuk menyerahkan nyawanya. Menjadi keselamatan bagi banyak orang. Ini sudah dinubuatkan di kitab-kitab lama. Jadi bukan mengajarkan tauhid itu. Ya, itu bukan jurusan mengajar tauhid. Al-Quran yang khusus mengajarkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah pencitraan. Kalau Tuhan Alkitab tidak ada pencitraan. Iya jelas, saya sudah tahu itu. Dia lemah, maha tidak bisa. Tapi maha mampu. Ya, jelas, saya tidak menolak itu. Saya tidak bantah itu ya. Loh, kan ayatnya sangat jelas Pak Lamsen. Apakah Pak Lamsen mau mendustakan ayat di Bibelnya Pak Lamsen? Kan ayatnya sangat jelas di Bibelnya Pak Lamsen. Yesus itu mengesahkan Allah, bukan menyuruh menuhankan dirinya. Coba baca lagi. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Paham dah Pak Lamsen? Aduh Pak Lamsen ini gimana sih? Ini maha lemah maha mampu ini maksudnya bagaimana Pak Lamsen? Coba dijelaskan dulu Pak Lamsen. Saya pusing nih Pak Lamsen. Jangan dihapus lah Opung. Itu dia maha tahu tapi dia tidak maha tahu. Itu maksudnya bagaimana Pak Lamsen? Coba Pak Lamsen jelaskan dulu. Ini saya pusing Pak Lamsen. Coba. Jangan dihapus lah Opung. Saya belum dengar. Makanya saya katakan bahwa kamu telah mampu membuktikan bahwa Alkitab kamu itu salah. Kamu buktikan bahwa saya jadi Kristen. Padahal untuk orang Israel saja Yesus itu. Orang Amerika jadi Kristen. Padahal untuk orang Israel saja. Orang Jawa juga banyak Kristen. Padahal Yesus anak Kristen saja. Yang lucunya kamu ini. Kamu percaya kepada perkataan Yesus yang tercatat di kitab saya untuk membuktikan Al-Quranmu. Bagaimana? Loh, kan di kitabnya Pak Lamsen, Yesus melarang memberitakan Injil di Asia. Nah, pertanyaan saya Pak Lamsen, coba ke Pak Lamsen dengar baik-baik ya. Pak Lamsen ini umatnya siapa? Kan di Bibelnya Pak Lamsen, Yesus melarang memberitakan Injil di Asia. Coba, itu bagaimana Pak Lamsen? Oh, jadi intinya Pak Lamsen ini menolak ya. Menolak apa yang tertulis di dalam Bibelnya Pak Lamsen. Iya, intinya Pak Lamsen ini mau mendustakan apa yang tertulis di dalam Bibelnya Pak Lamsen. Iya kan? Iya, kamu betul. Kalau kamu gunakan hanya satu ayat saja. Tapi ayat Alkitab kan ribuan. Jadi ayat Alkitab itu sama. Iya, jelas pusing. Saya juga pusing kalau menganalisa ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus yang ajaib itu. Makanya jangan dianalisa tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Iya, kan ayatnya sangat jelas kan Pak Lamsen. Apakah Pak Lamsen itu mau mendustakan ayat itu? Kata Pak Lamsen, Yesus itu maha tahu, tapi tidak maha tahu, ya. Maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Ini maksudnya bagaimana Pak Lamsen? Coba Pak Lamsen jelaskan dulu ke saya. Tentang kemanusiaan Yesus kami yang ajaib itu, tentang keilahan Yesus kami yang ajaib itu, tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Makanya kamu tanya,
Itulah makanya saya juga bingung. Berarti Alkitab kami itu salah ya. Dia hanya Jadi harus hilang dulu akal sehatnya Pak Lamsen, baru memahami ketuhanan Yesus itu. Begitu ya Pak Lamsen? Jadi harus buang dulu akal sehat Pak Lamsen, baru bisa memahami ketuhanan Yesus itu. Begitu ya Pak Lamsen? kamu itu goblok. Saya tidak bisa hilangkan akal sehat baru memahami, tidak bisa. Memang akal sehat manusia tidak mampu menganalisa ketuhanan Yesus kami yang ajaib dan menganalisa kemanusiaan Yesus kami yang ajaib itu tidak akan mampu. Dan saya tidak mengatakan bahwa dihilangkan dulu akal sehat. Tidak. Akal sehat itu perlu untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana supaya saya bisa hidup tenang, nyaman, santai. Jadi bukan untuk memikirkan ketuhanan Yesus itu, tidak. Makanya kami, seperti saya sekarang ya, saya sekarang hidup bahagia di dalam hari tua saya. Karena dulu saya pakai akal sehat saya, mengumpulkan uang saya, sehingga sekarang saya sehat, dan makanan cukup, uang cukup, tidak kekurangan apapun. Karena saya menggunakan akal sehat. Saya tidak gunakan akal sehat saya untuk menganalisa ketuhanan, tidak. Tidak akan mampu. Islam itu menggunakan akal sehat, menganalisa Tuhan. Tidak menggunakan akal sehat untuk bagaimana supaya cara sehat. Sehingga dia tidak tahu cara cebok, cara jalan, tidak tahu. Cara berak pun tidak tahu, harus diajarin. Karena tidak punya akal sehat untuk itu. Akal sehatnya untuk menganalisa Tuhan. Makanya terbalik antara Islam dan Kristen bertolak belakang. Jadi akal sehat saya untuk kebaikan saya. Bukan untuk menganalisa Tuhan. Tapi Islam, akal sehatnya tidak tahu. Diajari cebok, diajarin kencing, diajarin, semua diajarin. Karena tidak tahu, kebersihan pun tidak tahu, karena tidak ada akal sehatnya untuk itu. Yang digunakan hanya untuk menganalisa Yesus atau menganalisa Tuhan. Dibuang atau tidak dibuang, tetap juga akal sehat manusia tidak mampu memahami ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Akal sehat itu saya gunakan untuk bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dalam keadaan sejahtera, cukup makan, dalam keadaan sehat. Sehingga saya bisa tahu kebersihan. Beda dengan Islam. Buat apa akal sehat kalau tidak bisa memahami ketuhanan Tuhan itu? Ya, coba. Buat apa? Ya, buat apa Tuhan itu memberikan akal, ya, pikiran? Buat apa coba Pak Lamsen? Kalau tidak bisa berpikir. Beda dengan Islam itu. Islam itu akal sehatnya digunakan menganalisa ketuhanan Yesus, ketuhanan kemanusiaan Yesus, menganalisa Tuhan lah. Akal sehatnya tidak digunakan untuk bagaimana supaya bisa hidup sejahtera bahagia di masa tua. Sehingga tidak tahu bagaimana supaya hidup sehat, tidak tahu. Terpaksa diajari, cebok pun diajari, kencing pun diajari, kebersihan pun diajarin. Tidak tahu, tidak ada akal sehatnya lagi untuk itu. Jadi terbalik antara Kristen dan Islam itu. Terus bagaimana memahami kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, dari mana coba? Saya belum lihat apa isinya. Kan aja. Manusia itu diberikan otak untuk berpikir mana yang benar, mana yang buruk, ya. Bukan dipukul rata sama Pak Lamsen kayak gini, ya. Manusia dibilang Tuhan, itu namanya pukul rata, ya. Paham enggak Pak Lamsen? Kenapa dihapus Opung? Saya belum dengar Opung. Terus saya tanya Pak Lamsen itu gunanya untuk apa ya? Oh, manusia dituhankan. Ini otaknya udah somplay atau bagaimana ya? Coba Pak Lamsen jelaskan. Akal dan pikiran kami bukan digunakan untuk menganalisa ketuhanan atau kemanusiaan Yesus. Tapi kami gunakan untuk Kok Pak Lamsen jadi error begini Pak Lamsen? Perbaiki dulu lah itu handphonenya Pak Lamsen. akal sehat kami gunakan untuk memikirkan bagaimana bisa hidup bahagia sejahtera. Sehingga kami mempelajari bagaimana kebersihan dan
Ini bukti bahwa harus gila dulu ya Pak Lamsen. Mau VN saja dihapus-hapus. Kan ayatnya sangat jelas, kalau mau hidup kekal itu mengakui Yesus itu hanyalah utusan dan mengakui Tuhan satu-satu yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fix, kelar, Pak Lamsen. Ya, kalau kamu pengen gila, silahkan gila. Akal kami gunakan untuk memikirkan bagaimana kami supaya bisa hidup sejahtera, sehat. Oh, jadi cuman hidup sejahtera di dunia ya. Dah berpikir untuk bagaimana caranya itu bisa masuk surga. Ya, begitu ya Pak Lamsen. Cuman sejahtera di dunia ya. Diam kamu, diam. Kamu mau nambah-nambah hanya untuk. Kamu kurang ajar banget kamu. Yang menyakitkan seperti itu. Tidak ada ayat seperti itu. Yesus hanya utusan. Tidak ada. Kamu itu kayak apa saja kamu ketawa-ketawa. Merusak-rusak ajaran Alkitab, kurang ngajar. Kami tidak bisa pikirkan bagaimana caranya masuk surga, tidak. Hanya Tuhan kamilah yang berusaha untuk menyelamatkan kami, memasukkan kami ke surga. Bukan seperti kamu itu berusaha ke surga, tidak. Kami tidak bisa berusaha ke surga. Usaha Tuhan kamilah memasukkan kami ke surga. Jangan emosi lah Opung ya. Nanti Opung itu kena stroke. Saya nggak mau kalau Opung itu kena stroke ya. Hidup ini cuma sekali Opung. Jadi nikmatilah ya. Jangan marah-marah Opung. Kan ayatnya ada di dalam Bibelnya Opung ya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Yesus mengakui cuman diutus, hanya diutus, iya kan? Saya pasti emosi lah, kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar, merusak-rusak ajaran Alkitab. Kamu bilang Yesus hanya utusan, tidak. Yesus adalah utusan benar. Tapi kamu tambah-tambah, kamu bilang hanya utusan, tidak. Jangan kamu kurang ajar ya. Kamu seperti... Loh, kata Yesus, kalau mau masuk surga itu harus mengakui Yesus itu sebagai utusan, hanya utusan. Dan mengakui Tuhan yang benar itu adalah Allah. Iya kan? Fix, kelar Pak Lamsen. Kalau mau masuk surga, kalau mau ya masuk neraka, ikuti saja perkataan Paulus. Loh, coba di Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengakui apa di situ? Sebagai apa di situ? Utusan kan? Jadi Yesus itu hanyalah utusan, ya kan? Bukan Tuhan. Ya, paham dah Pak Lamsen? Jangan marah-marah lah Opung sayang. Diam kamu, kurang ajar, diam. Kamu itu merusak-rusak ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Tidak ada di Alkitab mengatakan Yesus hanya utusan. Dia utusan, bukan hanya utusan. Kurang ajar kamu tuh. Kamu merusak-rusak ajaran Alkitab. Loh, coba Pak Lamsen baca lagi kitabnya Pak Lamsen. Yesus mengakui apa? Di Yohanes 17 ayat 3, ya. Yohanes 5 ayat 37. Yesus mengakui apa di situ? Hanya utusan, ya. Coba Pak Lamsen baca lagi kitabnya Pak Lamsen. Jangan marah-marah dulu Pak Lamsen, ya. Nanti hilang gantengnya loh. Saya tidak marah kalau kamu tidak rusak ajaran Alkitab itu. Kamu bilang hanya utusan. Saya tidak marah-marah kalau kamu tidak merusak ajaran Alkitab saya. Kamu kurang ajar. Loh, kenyataannya Yesus itu mengakui dirinya itu hanyalah utusan. Ya, coba baca lagi. Makanya Pak Lamsen itu baca lagi kitabnya Pak Lamsen. Baca, renungkanlah, ya, biar dapat kebenaran, bukan pembenaran. Ya, paham dah Pak Lamsen? Kitab saya mengatakan Yesus adalah utusan, tapi bukan hanya utusan, tidak ada hanya utusan. Yesus benar-benar utusan, benar utusan, tapi bukan hanya utusan, kurang ajar. Yang merusak siapa Pak Lamsen? Kan ayatnya ada. Yohanes 17 ayat 3. Coba Pak Lamsen baca lagi, ya. Di situ Yesus mengakui sebagai apa? Utusan kan? Ya. Coba. Yesus hanyalah utusan. Iya kan? Benar kan? Yesus mengakui dirinya itu hanyalah utusan, ya. Cuman utusan.
dan mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Iya kan? Coba di situ adakah Yesus mengakui dirinya itu adalah Tuhan? Kan cuma utusan, ya kan? Hanya utusan kan? Ya, paham dah Pak Lamsen? Saya tidak pernah marah, tapi kali ini saya marah betul kepada kamu, anjing. Anjing kamu, kurang ajar. Tidak ada dikatakan Yesus hanya utusan. Yesus utusan, bukan hanya utusan. Kurang ajar, babi kamu. Anjing. Diam kamu anjing. Tidak ada di situ dikatakan hanya utusan. Anjing kamu. Begini saja Pak Lamsen, biar Pak Lamsen tidak naik darah. Coba di Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengakui di situ adalah apa? Coba Pak Lamsen jelaskan. Jangan, yang anjing ini siapa sih sebenarnya Pak Lamsen? Kan Yesus berkata, kalian itu adalah anjing Pak Lamsen. Jadi jangan menggonggong diri sendiri lah Pak Lamsen. Saya tidak naik darah kalau betul ayat itu mengatakan yang kamu katakan itu. Saya tidak pernah marah. Tidak pernah saya marah dalam dialog, tapi saya marah kepada kamu anjing karena kamu mengatakan Yesus hanya utusan. Padahal Alkitab saya tidak pernah mengatakan hanya utusan. Tapi dikasih tahu memang utusan. Kalau itu kamu katakan, saya terima kamu. Tapi kalau kamu bilang hanya utusan anjing, kamu salah. Islam ini kan merusak-rusak ajaran Alkitab. Saya, itu sangat menyakitkan. Iya, Yesus kan di situ utusan, ya. Hanya utusan, ya. Bukan Tuhan kan? Iya kan? Nah, jangan menggonggong lah Pak Lamsen kepada dirinya Pak Lamsen. Coba ingat-ingat lagi Matius 15 ayat 26 kalau tidak salah. Di situ Yesus kata kalian itu adalah anjing. Jadi jangan menggonggong diri sendiri Pak Lamsen, ya. Jadi kamu itu hanya muridnya iblis, merusak-rusak apa yang terjadi. Yang merusak siapa Pak Lamsen? Kan benar kan Yesus itu mengakui dirinya itu hanyalah utusan, bukan Tuhan. Ya, coba. Coba di mana Yesus berkata dirinya itu adalah Tuhan? Coba di mana? Kok menambah-nambah? Nanti saya bawakan ayatnya, ya. Yesus di situ mengakui dirinya itu hanyalah utusan, bukan Tuhan. Saya terpaksa marah Ayulbi. Karena itu bandel. Dia bilang jelas-jelas tertulis Yesus hanya utusan katanya. Tidak ada tertulis Yesus hanya utusan. Tapi Yesus utusan saya terima. Karena memang itu tertulis. Kan kurang ajar. Dia memang murid iblis. Islam memang seperti itu, bikin menyakiti hati orang. Untuk apa dia menyakitkan hati orang Kristen? Kan tidak, makin benci saya kan kepada Islam-Islam ini. Marah saya, memang marah kalau memang tidak benar ayat seperti itu. Ini katanya ayat sudah jelas seperti ini. Kan kurang ajar namanya itu. Menyakitkan hati orang Kristen. Malah saya benci kepada Islam. Benci kepada dia lagi. Ya, saya tidak mau orang seperti ini sebetulnya. Dan saya sudah berjanji kemarin saya tidak akan melayani dia. Tapi dia bandel, saya layani lagi sama, suka dia saya maki-maki. Dia minta dimaki-maki itu. Memang kamu mancing-mancing, ya. Memang kamu setan kamu tuh. Mana ada tercatat di situ Yesus hanya utusan? Tidak ada. Kamu suka dimaki-maki ya? Pengen kamu dimaki-maki? Anjing kamu kalau gitu. Kamu suka dimaki-maki. Kalau kamu bicara dengan benar, saya sambut, kasih hormati kamu. Saya senang kepada kamu. Coba di situ Yesus mengakui dirinya itu Tuhan atau bukan, utusan atau bukan. Coba dijelaskanlah Pak Lamsen. Jangan marah-marah lah, ya. Dari tadi kita ini kan diskusi santai, santun, iya kan? Tidak ada hanya utusan, utusan anjing. Nah, coba kupaskan ayatnya. Tapi kalau kamu mengatakan utusan saya terima. Tapi kalau kamu mengatakan hanya utusan,
Kamu salah. Jangan panggil bapaknya Pak Lamsen lah. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Di situ Yesus berkata, iblislah bapakmu, ya. Dan janganlah kau menggonggong dirimu sendiri lah Pak Lamsen, ya. Kan di Matius 15 ayat 26, Yesus berkata, kalian itulah anjing, ya. Paham enggak Pak Lamsen? Nah, kan ayatnya sangat jelas. Yesus itu cuman utusan, ya. Iya, bukan. Iya kan? Jangan dipukul rata. Ya, jangan dipukul rata. Masa tidak bisa membedakan antara personal dengan yang global? Menyebut Islam itu kan global, ya kan? Tapi kalau menyebut nama orangnya itu personal gitu loh. Ini saya bacakan ya dari Alkitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan sudah cukup jelas di situ bahwasanya satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah dan Yesus Kristus sebagai utusan. Yesus kan utusan Pak Lamsen. Ya, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ya, dan Allah bukan Yesus. Gitu loh. Ya. Jadi pemahaman Pak Lamsen selama ini itu salah dan keliru jika memahami Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi. Enggak seperti itu pemahamannya Pak Lamsen. Dengan menggonggong diri sendiri Pak Lamsen. Kan ingat Matius 15 ayat 26 ya. Yesus berkata, kalian itu adalah anjing ya. Janganlah kau panggil saudaramu di sini lah Pak Lamsen. Nanti saya kupaskan ayatnya ya. Di situ Yesus mengakui dirinya itu utusan ya. Berarti hanya utusan ya, bukan Tuhan kan? Cobalah itu. Tidak ada ayat seperti itu. Tapi di Bandel mengatakan Yesus hanya utusan. Kan tidak ada hanya di situ. Hampir rata-rata Islam mengatakan seperti itu. Termasuk Ail bukan. Coba. Apakah ada di situ tertulis Yesus hanya utusan? Kan tidak. Tapi Yesus utusan benar. Diutus sebagai apa? Menyerahkan nyawanya sebagai penyelamat bagi banyak orang. Itu ajaran yang benar. Jangan tulis hanya utusan. Memang di situ tidak ada hanya. Yesus di situ mengakui adalah utusan. Tidak pernah Yesus mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Berarti Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Paham dah Pak Lamsen? Aduh, ini sampai siapa sih? Yesus tidak mengakui dirinya di situ Tuhan, tapi mengakui dirinya utusan. Bukan hanya utusan. Diutus sebagai apa? Kan harus begitu mempelajari Alkitab. Ya. Dia bukan hanya utusan, tapi dia adalah utusan. Diutus sebagai apa? Menyerahkan nyawanya sebagai keselamatan bagi banyak orang. Aduh. Islam itu kan jadi bodoh karena tidak tahu maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Islam semua berkata seperti itu, seperti kamu itulah. Masa mau bunuh diri? Ya itu kan pemandangan Islam. Karena dia mengambil hanya potongan-potongan berita. Akhirnya otaknya Islam seperti itu jadi kotor. Tidak mau memahami apa yang dikabarkan oleh Alkitab secara utuh. Akhirnya dikarang sendiri, oh bunuh diri. Yang hanya ambil potongan-potongan berita, ya bunuh diri lah ya. Terserah kamu lah, ayo lebih. Loh, saya ini tidak memahami Alkitab dengan pikiran kotor, Pak Lamsen. Saya memahami Alkitab itu dengan akal yang waras. Pak Lamsen tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu diutus untuk menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kepada siapa, Pak Lamsen? Itu satu. Terus yang kedua, ya, kalau Yesus ini datang diutus untuk menyerahkan nyawanya, ya, berarti kan kedatangan Yesus, pengutusan Yesus ini, misi pengutusan Yesus ke dunia ini kan memang untuk bunuh diri, untuk digebuki, untuk ditelanjangi, gitu kan? Masa Tuhan mengutus utusan untuk bunuh diri? Itu
gimana ya? Itu ditolak ditolak logika kita sebagai manusia yang berakal waras, Pak Lamsen. Cobalah berpikir lagi, Pak Lamsen. Ya, masih Yesus datang ke dunia ini diutus untuk bunuh diri? Nggak lucu itu. Ini ayatnya Pak Lamsen. Yesus mengakui dirinya itu hanyalah utusan. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Paham dah Pak Lamsen? Di sini Yesus berkata dirinya itu hanyalah utusan. Iya. Kenapa Yesus ngajar kami, tidak ngajar kami supaya cinta Rasul Muhammad? Kenapa cuma kamu disuruh mencintainya, tapi kami tidak disuruh mencintai Rasulullah?